Serina menarik napas dalam-dalam sebelum menekan bel rumah mewah di kawasan Menteng itu. Rumah bergaya kolonial dengan pilar-pilar putih dan halaman luas yang dirawat sempurna, rumah yang selalu terasa asing baginya meski sudah ratusan kali dia mengunjunginya selama 5 tahun terakhir. "Siap?" tanya Dimas, suaminya, sembari meremas tangannya lembut. "Selalu," jawab Serina dengan senyum yang dipaksakan. Pintu terbuka dan sosok wanita parubaya dengan sanggul rapi dan kebaya sutra berwarna marun menyambut mereka. Bu Ratih, ibu mertuanya, masih terlihat anggun dan berwibawa di usianya yang menginjak 60. Matanya yang tajam langsung menyapu penampilan Serina. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, kebiasaan yang tak pernah absen setiap kali mereka bertemu. "Kalian terlambat," ucap Bu Ratih sebagai sapaan pembuka. "Tamu-tamu kehormatan sudah datang sejam yang lalu." "Maaf, Bu." Dimas tersenyum, mencium pipi ibunya. "Macet sekali dari Bekasi. Kami sudah berangkat sejak pukul 4. Bu Ratih mengangkat alisnya. "Itulah mengapa ibu selalu bilang, lebih baik kalian tinggal di rumah ini saja. Bekasi terlalu jauh." Serina menggigit bibirnya, menahan diri untuk tidak bereaksi. Ajakan untuk tinggal bersama di rumah keluarga besar Dimas adalah topik yang selalu muncul dan selalu berakhir dengan ketegangan. "Selamat ulang tahun, Bu." Serina menyodorkan kotak kado berlapis bludru biru. "Semoga ibu selalu sehat dan bahagia." Bu Ratih menerima kado itu dengan anggukan singkat. "Terima kasih, Nak. Ayo masuk, jangan biarkan tamu-tamu menunggu lebih lama." Pesta ulang tahun ke-60 Bu Ratih dihadiri oleh kalangan atas Jakarta, pengusaha, pejabat, dan teman-teman arisan elitnya. Serina, yang hanya seorang guru TK dari keluarga sederhana, selalu merasa seperti ikan di luar air dalam lingkungan seperti ini. Ditambah lagi dengan pandangan menilai yang tak henti-hentinya dilemparkan oleh ibu mertuanya. "Serina sayang, kau tidak keberatan kan membantu para pelayan di dapur?" tanya Bu Ratih di tengah pesta. "Ada sedikit masalah dengan hidangan penutup." "Tentu, Bu," jawab Serina, meski dalam hati merasa heran karena belasan pelayan profesional yang disewa untuk acara ini. Di dapur, alih-alih menemukan masalah dengan hidangan penutup, Serina justru mendapati semuanya telah tertata rapi di atas nampan. "Perak, ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya seorang pelayan wanita. Bu Ratih mengatakan, "Ada masalah dengan hidangan penutup," jawab Serina bingung. Pelayan itu terlihat sama bingungnya. "Semuanya sudah siap, Mbak. Tinggal menunggu instruksi untuk dihidangkan." Serina mengernyit, menyadari bahwa dia baru saja disingkirkan dari pesta. Perasaan terhina dan marah berkecamuk dalam dadanya, tapi dia menahannya. Ini bukan pertama kalinya Bu Ratih melakukan hal seperti ini. Saat Serina kembali ke ruang pesta, dia mendengar Bu Ratih sedang berbicara dengan beberapa tamunya. "Oh, menantu saya sedang membantu di dapur. Dia lebih nyaman di sana." Bu Ratih tertawa kecil. Bagaimanapun, latar belakangnya memang sederhana, jadi dia mungkin belum terbiasa dengan lingkungan seperti ini. Wajah Serina memerah mendengar komentar itu. Dia hampir saja menghampiri mereka ketika merasakan sentuhan lembut di bahunya. "Jangan diambil hati," bisik Tante Mirna, adik ipar Bu Ratih. "Ratih memang selalu begitu. Dulu aku juga sering diperlakukan seperti itu." Serina tersenyum tipis. "Terima kasih, Tante. Saya sudah biasa." "Itu dia masalahnya." Tante Mirna menggelengkan kepalanya. "Kau terlalu biasa menerimanya. Kadang-kadang batas harus ditegakkan." Serina mengangguk sopan, tapi tidak menanggapi lebih jauh. Bagaimana mungkin dia menegakkan batas dengan ibu mertuanya tanpa membuat situasi menjadi lebih buruk? Mobil melaju dalam keheningan saat Dimas dan Serina pulang dari pesta. Hujan gerimis membuat jalan tol menuju Bekasi terlihat berkabut di balik kaca depan yang berembun. "Aku melihatmu mengobrol dengan Tante Mirna." Dimas memecah keheningan. "Apa yang kalian bicarakan?" Serina menghela napas. "Bukan apa-apa, hanya obrolan ringan." "Der, aku tahu ada sesuatu. Kau diam sepanjang malam." "Seperti biasa." Serina tersenyum getir. "Ibumu memintaku ke dapur dengan alasan ada masalah dengan hidangan penutup. Ternyata tak ada masalah apapun. Dia hanya ingin menjauhkanku dari tamu-tamunya." Dimas terdiam sejenak. "Mungkin ada semacam kesalahpahaman. Serina mengernyit. Aku mendengar sendiri ibumu mengatakan pada tamu-tamunya bahwa aku lebih nyaman di dapur
karena latar belakangku yang sederhana. Dimas menggenggam kemudi lebih erat. Ibu tidak bermaksud buruk, Ser. Dia hanya selalu begitu. Potong Serina. Kau selalu membelanya. 5 tahun, Dim. 5 tahun aku berusaha menjadi menantu yang baik, tapi tak pernah cukup di matanya. Ibuku memang keras. Dimas menghela napas, tapi dia melakukannya karena peduli. Dia ingin yang terbaik untuk kita, yang terbaik menurut versinya. Bantah Serina. Yang terbaik adalah kita tinggal di rumahnya. Aku berhenti mengajar di TK Kumuh. Itu. Dan aku bergabung dengan klub arisan elitnya. Itu bukan hidupku, Dim. Dimas tidak menjawab. Debat tentang hal ini sudah terlalu sering terjadi dan selalu berakhir tanpa penyelesaian. Maafkan aku, Ucap Dimas. akhirnya. Aku tahu ini sulit untukmu. Serina menatap suaminya. Dimas selalu berada dalam posisi sulit terhimpit antara kesetiaannya pada ibu dan cintanya pada istri. Dia menyayangi suaminya, tapi kadang-kadang Serina merasa Dimas terlalu takut untuk memilih sisi. Aku mencintaimu, Dim, bisik Serina. Tapi kadang cinta saja tidak cukup jika tidak ada batas yang jelas. Pagi itu, Serina tengah mempersiapkan kelasnya di TK Pelangi Kasih, sekolah kecil di pinggiran Bekasi yang menampung anak-anak dari keluarga menengah ke bawah. Meski gajinya tidak besar, Serina mencintai pekerjaannya. Ada kebahagiaan tersendiri melihat wajah-wajah polos anak-anak yang bersemangat belajar. Ponselnya berdering nomor Bu Ratih muncul di layar. Dengan ragu, Serina mengangkatnya. "Halo, Bu?" "Serina, Ibu ingin mengajakmu makan siang." Suara Bu Ratih terdengar tegas seperti biasa. "Ada yang ingin Ibu bicarakan?" Serina menelan ludah. Undangan makan siang dari Bu Ratih selalu berarti evaluasi tentang kelakuannya yang tidak sesuai standar keluarga besar Dimas. "Maaf, Bu, tapi hari ini saya ada kelas sampai sore." "Ini penting, Serina," desak Bu Ratih. "Tidak bisakah kau meminta izin sebentar? Ini hanya makan siang." Serina menghela napas. "Baiklah, Bu. Di mana?" "Di pelataran Menteng, jam 1 siang. Jangan terlambat." Pada pukul 1 tepat, Serina sudah duduk di restoran mewah itu, menunggu ibu mertuanya yang, ironisnya, datang terlambat 20 menit tanpa permintaan. Maaf, membuatmu menunggu," ucap Bu Ratih, duduk dengan anggun. Jalanan Jakarta semakin tidak terprediksi, sama seperti alasanku kemarin, pikir Serina. Tapi dia hanya tersenyum. Setelah memesan makanan, Bu Ratih langsung ke pokok pembicaraan. "Serina, Ibu ingin berbicara tentang rencana kalian ke depan." "Rencana apa, Bu?" Dimas mengatakan kalian berencana pindah ke rumah yang lebih besar. Bu Ratih mengaduk teh hangatnya. "Dan kemungkinan memiliki anak." Serina terkejut. Ini adalah diskusi pribadi antara dia dan suaminya, dan seharusnya belum dibagikan pada siapapun. "Ya, kami memang sedang mempertimbangkannya. Ibu ingin menawarkan solusi." Bu Ratih tersenyum tipis. "Kenapa tidak pindah ke rumah Ibu saja? Ada banyak kamar kosong, pelayan yang bisa membantu, dan lingkungan yang jauh lebih baik untuk membesarkan anak." "Terima kasih atas tawarannya, Bu." Serina berusaha tetap sopan. "Tapi kami lebih nyaman memiliki rumah sendiri." "Ini bukan hanya soal kenyamanan, Serina. Ini soal masa depan cucuku." Bu Ratih menatapnya tajam. "Jika kalian pindah ke rumah Ibu, Dimas bisa fokus pada pengembangan bisnisnya tanpa perlu khawatir soal cicilan rumah. Dan kau bisa berhenti mengajar dan fokus mengurus keluarga." Serina merasakan darahnya mulai mendidih, tapi berusaha tetap tenang. "Saya tidak berencana berhenti mengajar, Bu. Dan saya pikir pekerjaan saya tidak menghalangi saya untuk menjadi ibu yang baik kelak." Bu Ratih menghela napas. "Serina, mari bicara jujur. TK tempatmu mengajar itu tidak sesuai dengan standar keluarga kita. Gaji yang kau terima hampir tidak berarti dibandingkan penghasilan Dimas. Bukankah lebih baik kau fokus mendampingi suami dan membesarkan anak?" "Pekerjaan bukan hanya soal uang, Bu," jawab Serina tegas. "Saya mencintai apa yang saya lakukan. Cinta tidak membayar tagihan, sayang." Bu Ratih tersenyum condescending. "Dengar, Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu dan Dimas. Kenapa kau selalu menolak bantuan Ibu?" "Karena bantuan itu selalu datang dengan syarat," kata Serina sebelum sempat menahan diri. Mata Bu Ratih melebar, terkejut dengan jawaban terus terang menantunya. "Maksudmu?" "Maaf, Bu." Serina berusaha menenangkan diri. "Maksud saya, kami ingin mandiri. Kami menghargai kekhawatiran Ibu,
Tapi kami sudah dewasa dan mampu membuat keputusan sendiri. Ini bukan hanya tentang kalian. Bu Ratih meletakkan sendoknya. Ini tentang nama baik keluarga. Bagaimana mungkin putra dari pengusaha sukses seperti almarhum ayah, Dimas tinggal di rumah sederhana di Bekasi dan memiliki istri yang bekerja di TK pinggiran? Jadi itu intinya. Serina tersenyum getir. Saya tidak cukup berkelas untuk keluarga ibu. Bukan begitu, Serina. Bu Ratih menghela napas. Ibu hanya ingin kau mengerti posisimu sebagai istri Dimas. Ada standar yang harus dijaga. Ada lingkaran sosial yang perlu dimasuki. Dan TK kumuh tempat saya mengajar itu merusak citra keluarga. Bu Ratih tidak langsung menjawab, tapi ekspresinya mengatakan segalanya. Ibu menyayangimu, Serina, ucap Bu Ratih akhirnya. Tapi kadang ibu merasa kau tidak berusaha cukup keras untuk beradaptasi dengan keluarga kita. Serina menatap ibu mertuanya lama. Saya sudah berusaha, Bu. Selama 5 tahun, saya menghadiri setiap acara keluarga. Belajar tata krama yang ibu ajarkan. Menahan diri ketika ibu mengomentari cara saya berbicara, berpakaian, bahkan cara saya memegang sendok. Tapi tidak pernah cukup, bukan? Bu Ratih tampak terkejut dengan luapan perasaan Serina yang biasanya selalu tenang dan mengalah. Serina, saya mencintai Dimas, lanjut Serina, dan saya menghormati ibu sebagai ibu dari suami saya. Tapi saya juga punya batasan, Bu. Saya tidak bisa dan tidak akan mengubah siapa diri saya hanya untuk memenuhi standar ibu. Untuk pertama kalinya, Bu Ratih tampak kehabisan kata-kata. Makanan mereka tiba, tapi suasana sudah terlalu tegang untuk menikmatinya. Malam itu, Serina menceritakan semua yang terjadi pada Dimas. Dia tidak mengharapkan suaminya langsung berpihak padanya. Tapi dia butuh Dimas tahu persis apa yang terjadi. Aku tidak percaya ibu membicarakan soal anak dengan kalian. Dimas mengacak. Rambutnya frustrasi. Itu seharusnya keputusan kita, bukan? Itulah masalahnya, Dim. Serina duduk di tepi tempat tidur. Ibumu selalu merasa berhak terlibat dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan aku lelah berada dalam posisi yang selalu harus mengalah. Dimas duduk di samping istrinya, menggenggam tangannya. Maafkan aku, Ser. Aku tahu ini sulit untukmu. Bukan hanya sulit, Dim. Ini menyakitkan. Mata Serina mulai berkaca-kaca. Setiap kali bertemu ibumu, aku merasa tidak cukup baik, tidak cukup pantas untukmu. Dan yang lebih menyakitkan, kau jarang sekali membelaku secara terbuka di hadapannya. Dimas terdiam, meresapi kata-kata istrinya. Kau benar, akunya akhirnya. Aku selalu berusaha menjadi penengah, tapi akhirnya tidak berpihak pada siapapun. Itu tidak adil untukmu. Aku tidak memintamu memilih antara aku dan ibumu. Jelas, Serina. Aku hanya ingin kau membantuku menegakkan batas yang sehat. Ibumu berhak atas pendapatnya, tapi tidak berhak mengatur hidup kita. Dimas mengangguk, memeluk istrinya erat. Kau benar, sudah saatnya kita menentukan batas-batas itu. Bagaimana caranya, Dim? Ibumu bukan tipe orang yang mudah menerima tidak sebagai jawaban. Kita harus bicara dengannya bersama-sama. Putus, Dimas. Bukan konfrontasi, tapi diskusi dewasa tentang harapan dan batasan masing-masing. Hari Minggu berikutnya, Dimas dan Serina duduk di ruang keluarga rumah Bu Ratih. Wajah wanita paruh baya itu tampak tegang, seolah sudah menduga akan ada pembicaraan serius. Jadi, apa yang ingin kalian bicarakan? Tanya Bu Ratih setelah pelayan menyajikan teh. Dimas berdeham. Bu, kami ingin mendiskusikan tentang hubungan kita ke depan. Hubungan kita? Bu Ratih mengerutkan dahi. Maksudmu, Ibu? Aku sangat menyayangimu. Dimas memulai dengan lembut. Dan aku tahu, semua yang ibu lakukan adalah karena cinta dan kekhawatiran. Tapi Der dan aku, kami sudah dewasa, Bu. Kami perlu ruang untuk membuat keputusan sendiri. Bu Ratih menatap menantunya, kemudian kembali pada putranya. Apakah ini tentang pembicaraan ibu dengan Serina tempo hari? Sebagian, jawab Dimas. Tapi lebih dari itu. Ini tentang bagaimana kita menghormati batas-batas pribadi masing-masing. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Dimas. Bu Ratih mulai defensif. Untuk kalian berdua, kami mengerti, Bu. Serina memberanikan diri berbicara, dan kami menghargai niat baik ibu. Tapi kadang-kadang, apa yang ibu anggap terbaik tidak selaras dengan apa yang kami inginkan. Dan apa yang kalian inginkan? Tanya Bu Ratih. Suaranya sedikit bergetar. Kami ingin menjalani hidup kami sendiri.
jawab Dimas tegas namun lembut. Membuat keputusan sendiri dengan kesalahan kami sendiri jika perlu. Termasuk tinggal di Bekasi dan Serina tetap mengajar di TK itu? Tanya Bu Ratih langsung. Yah, jawab Dimas. Itu pilihan kami, Bu. Kami mungkin akan pindah ke rumah yang lebih besar, tapi tetap di area yang kami pilih. Dan Serina mencintai pekerjaannya, itu bagian dari identitasnya. Bu Ratih terdiam lama. Tatapannya beralih ke jendela yang menampakkan taman belakang yang luas. Dulu, ucapnya pelan, ibu juga punya impian sendiri. Ibu ingin menjadi dokter. Dimas dan Serina saling bertukar pandang, terkejut dengan pengakuan. Ini, tapi keluarga ibu tidak mengizinkan. Lanjut Bu Ratih, perempuan dari keluarga terhormat tidak perlu bekerja. Kata mereka, tugas ibu adalah menikah dengan pria baik-baik dan menjaga nama keluarga. Dia tertawa kecil, getir, dan ibu menurut. Ibu menikah dengan ayahmu, menjadi istri dan ibu yang sempurna sesuai standar keluarga. Bu, Dimas tidak tahu harus berkata apa. Ibu tidak pernah menyesal. Bu Ratih tersenyum lemah. Ayahmu adalah pria yang baik, dan ibu mencintaimu lebih dari apapun. Tapi kadang-kadang ibu bertanya-tanya, bagaimana jika ibu memilih jalan yang berbeda waktu itu? Serina merasakan sesuatu berubah dalam dinamika mereka. Untuk pertama kalinya, dia melihat Bu Ratih bukan sebagai ibu mertua yang dominan dan kritis, tapi sebagai wanita dari generasi berbeda yang juga punya impian dan penyesalannya sendiri. Ibu, saya tidak bermaksud tidak menghormati harapan ibu untuk kami, ucap Serina hati-hati. Tapi saya ingin ibu juga menghormati pilihan kami, seperti yang ibu ingin dihormati dulu. Bu Ratih menatap menantunya lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Kau benar, Serina. Mungkin selama ini ibu terlalu keras padamu karena ibu melihat kemandirian yang tidak pernah ibu miliki. Bu, kami tetap ingin ibu menjadi bagian dari hidup kami. Dimas menggenggam tangan ibunya. Pendapat dan nasihat ibu sangat berharga. Tapi, tolong hormati juga keputusan akhir yang kami ambil. Dan saya berjanji akan lebih berusaha memahami harapan ibu. Tambah Serina, kita mungkin tidak selalu setuju, tapi kita bisa mencari jalan tengah dengan saling menghormati. Bu Ratih tersenyum, kali ini lebih tulus. Baiklah, mungkin ibu memang perlu belajar melepaskan sedikit kontrol. Dia menghela napas, tapi tolong jangan melarang ibu sesekali memanjakan calon cucu ibu nanti. Dimas dan Serina tertawa, merasakan ketegangan yang selama ini ada mulai mencair. Oh, soal itu, Dimas mengedipkan mata pada Serina yang mengangguk mengizinkan. Sebenarnya, kami punya kabar untuk ibu. Kabar apa? Tanya Bu Ratih penasaran. Hamil, Bu? Dimas tersenyum lebar. 2 bulan. Wajah Bu Ratih berubah cerah. Ya Tuhan, kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Untuk pertama kalinya, Bu Ratih bangkit dan memeluk Serina dengan hangat, tanpa kekakuan atau formalitas yang biasanya ada. Serina, terima kasih, bisiknya tulus. Serina balas memeluk ibu mertuanya, merasakan awal baru dalam hubungan mereka. Mungkin akan ada saat-saat sulit lagi di masa depan, batas-batas yang perlu ditegaskan kembali. Tapi setidaknya, kini ada kesadaran dan keinginan untuk saling memahami. Karena pada akhirnya, cinta sejati memang membutuhkan batas, bukan untuk memisahkan, tapi untuk memastikan bahwa setiap orang dihormati sebagai individu dalam ikatan keluarga yang kompleks namun penuh kasih sayang. 6 bulan kemudian, kamar tamu di rumah Dimas dan Serina di Bekasi telah disulap menjadi kamar bayi yang nyaman. Dan meski Bu Ratih awalnya mengeluhkan jarak yang harus ditempuhnya untuk mengunjungi calon cucunya nanti, dia mulai menerima keputusan anak dan menantunya. Bagaimana menurutmu, Bu? Tanya Serina saat Bu Ratih memeriksa boks bayi yang baru dirakit Dimas. Cantik? Bu Ratih mengangguk. Tapi menurut ibu, spraynya sebaiknya yang warna kuning, bukan biru, lebih netral, karena kalian belum tahu jenis kelaminnya. Dimas dan Serina bertukar pandang, tersenyum. Masih ada kritik? Tentu saja. Tapi nada Bu Ratih jauh lebih lembut sekarang. Ibu benar. Serina mengangguk. Saya akan cari yang warna kuning besok. Atau... Bu Ratih mengeluarkan bungkusan dari tasnya. Ibu kebetulan membawa ini. Spray bayi berwarna kuning lembut dengan motif bintang-bintang kecil terbentang di tangan Bu Ratih. Sederhana, tapi manis. Jenis yang akan Serina pilih sendiri, jauh dari selera mewah dan elegan yang biasanya disukai Bu Ratih.
Ibu memilihnya sendiri? Tanya Dimas takjub. Tentu saja. Bu Ratih mengangkat dagunya. Ibu mungkin tua, tapi masih bisa belajar hal baru, termasuk memahami selera menantu ibu. Serina memeluk ibu mertuanya dengan spontan. Tidak lagi canggung atau takut ditolak. Terima kasih, Bu. Ini sempurna. Bu Ratih balas memeluknya, menepuk punggung Serina dengan lembut. Terima kasih kembali, Nak, untuk mengajarkan ibu tentang batas-batas cinta yang sebenarnya. Di luar, awan mendung yang sepanjang hari menggantung mulai menyingkir, memberi jalan pada sinar matahari sore yang hangat. Sebuah metafora sempurna untuk hubungan ibu mertua dan menantu yang telah melewati badai dan kini menemukan kedamaian. Dalam pemahaman dan penerimaan, Dimas menatap dua wanita yang paling berarti dalam hidupnya itu dengan penuh syukur. Tidak ada lagi harus memilih sisi, tidak ada lagi dihimpit di antara kesetiaan yang terbagi. Hanya ada keluarga rumit, tidak sempurna, tapi penuh cinta. Tamat.